Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pricing strategies in oligopoly market. Strategi harga dalam pasar oligopoli. Yang pertama, definisi. An oligopoly market is a market structure in which only a few large producer control the market and have a significant influence on the price and output of goods or service. Jadi, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang memiliki sedikit produsen besar yang menguasai pasar dan memiliki keputusan yang pada menetapkan harga maupun barang atau jasa. Gimana Langsung naik target saat Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang memiliki sedikit produsen besar yang menguasai pasar dalam menetapkan harga output barang atau jasa. Jadi perusahaan karena pasar oligopoli memiliki perusahaan besar yang sedikit, keputusan satu perusahaan mempengaruhi perusahaan lain, terutama pada penetapan harga. Ya. Selanjutnya karakteristik yang pertama, few dominant producer. Artinya hanya ada sedikit perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar, di mana walaupun mereka itu sedikit atau jumlah produser atau perusahaan besar itu sedikit yang menguasai, tapi mereka mempunyai market power yang relatif cukup besar. Kenapa bisa begitu? Karena dalam pasar oligopoli sendiri, untuk masuk itu butuh modal yang besar, kemudian teknologi yang mumpuni, dan juga surat izin khusus tentunya. Nah, dalam pasar oligopoli ini tidak sembarangan perusahaan dapat masuk dengan mudah. Yang kedua, interdependence atau saling ketergantungan. Apabila satu perusahaan itu mengubah harga atau strategi, maka perusahaan lain itu akan merespon dengan cepat atau memunculkan keputusan dalam mengubah atau mengubah harga dan juga strateginya. Contohnya ketika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan cepat merespon dengan ikut menurunkan harga karena mereka tidak ingin kehilangan konsumen. Namun sebaliknya, bila satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain akan berpikir dua kali untuk ikut menaikkan harga. Mereka akan menetapkan harga, mempertahankan harganya untuk mempertahankan konsumen. Yang ketiga, produk equivalence atau produk yang mirip atau serupa namun berbeda. Maksudnya di sini produk itu fisiknya itu hampir sama atau mirip, serupa, namun berbeda merek, inovasi, dan juga layanan yang diberikan. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari perusahaan itu untuk menarik konsumen agar mengikuti tren yang sedang trending ini. Makanya mereka membuat produk yang hampir mirip atau serupa. Contohnya seperti Mixu dan Momoyo. Itu kan mereka basicnya yang dijual itu sama-sama es krim. Tapi untuk inovasi dan juga layanan setiap outletnya kan pasti berbeda. Kemudian high barriers to entry, hambatan masuk yang tinggi. Nah, hambatan masuk tinggi ini membuat perusahaan baru itu untuk masuk ke lingkup pasar oligopoli itu sangat susah. Karena mereka butuh modal yang besar, teknologi yang mumpuni juga, dan juga relasi yang kuat. Kalau mereka tidak memenuhi ketiga itu, akan sulit bergabung atau berbaur kepada pasar oligopoli tersebut. Goal atau objektif. Tantangannya yaitu karena pasar oligopoli itu saling ketergantungan atau saling bergantung, pasar oligopoli tidak bisa bebas dalam menentukan harga. Jika satu menaikkan harga, maka akan terjadi
maka akan kehilangan pasar, dan jika satu menurunkan harga maka akan terjadi perang harga. Nah, strategi yang umum digunakan yaitu the four common pricing strategies include. Nah, strategi yang umum digunakan yaitu meliputi yang pertama Kinket demand kurva atau kurva permintaan pasar, di mana strategi ini guna untuk menjelaskan kenapa harga itu cenderung kaku karena reaksi berbeda dengan peningkatan dan penurunan harga. Yang kedua, price leadership atau kepemimpinan harga. Jika perusahaan besar menetapkan harga terlebih dahulu yang nantinya akan diikuti dengan perusahaan lain. Yang ketiga, collusion atau kartel, yaitu kolusi, kesepakatan resmi atau tidak resmi perusahaan untuk mengatur harga guna untuk menghindari persaingan pasar. Yang keempat, non-price competition atau tidak ada persaingan harga, yang dimana perusahaan berfokus pada layanan, iklan, dan kualitas sebagai alat alternatif tanpa menurunkan harga. Thinking challenge, perang harga, di mana kondisi pasar itu menurunkan harga dengan tujuan mengalir konsumen dan ingin menyaingi persaingan. Perusahaan itu harus hati-hati dalam menurunkan harga karena akan berdampak pada keuntungan. Berdampak pada perang harga. Yang ketiga, competitor reaction, suatu perusahaan yang dimana Yang ketiga, kompetitor reaction, ya, reaksi dari kompetitor. Dia reaksi pesaing. Jadi pesaing bisa menyamakan harga atau mereka bisa menyamakan harga produknya agar sesuai dengan perusahaan besar yang lain. Contoh praktisnya ada di industri telekomunikasi. Contoh perusahaan yang menguasainya ada Telkomsel, Excel Axiata, dan Indosat Urigo. Mereka bersaing dengan produk seperti jaringan seluler dan paket data. Namun hanya segelintir perusahaan yang menguasai pasar sehingga keputusan sangat dipengaruhi oleh produser utama. Selanjutnya ada di industri pabrik rokok. Perusahaan yang menguasainya ada PT Sampurna dan PT Jarum. Meskipun mereka berbeda merek, tetapi mereka memiliki karakteristik dan biaya modal yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pure oligopoli market atau pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah hampir semua kebijakannya dipengaruhi oleh beberapa produsen. Yang kedua ada diferensiasi oligopoli market atau pasar oligopoli diferensiasi, yaitu setiap harga dari satu produsen dengan produsen lain mengalami
harus mempertimbangkan perusahaan yang lain. Yang keempat adalah pollution oligopoly market atau pasar oligopoli kolusi. Ketika perusahaan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihannya, there are few sellers because it requires significant investment. Karena sedikitnya reseller atau produsen besar yang pada pasar oligopoli karena investasi yang tinggi. Terus yang kedua, few sellers allow them to control price. Sedikitnya reseller atau produsen mempermudah dalam mengontrol harga. Yang terakhir, when price competition offers consumer benefit. Jadi karena adanya kompetisi harga di sini, konsumen dapat diuntungkan. Karena jika produsen sedang perang harga, mereka dapat mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Kekurangannya, there are strong barriers to entry in oligopoly market because of the high investment. Tantangan yang kuat pada pasar oligopoli karena tingginya investment. A price war will ensue atau perang harga yang bisa merugikan perusahaan. Yang terakhir, produser collaborate. Nah, ini produsen kecil dapat berkolaborasi atau bekerja sama dalam menetapkan harga. Seperti pada kartel atau collusion tadi, mereka dapat menyepakati harga tanpa secara resmi dan non resmi dalam menetapkan harga. Selanjutnya, oligopoli market assessment atau penilaian pasar oligopoli. Yang pertama, their efficiency in using research, di mana diartikan bahwa setiap perusahaan itu bagaimana cara kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Contohnya, perusahaan besar itu pasti memiliki teknologi dan modal yang besar, sehingga proses produksi mereka itu lebih efisien dan juga mudah dengan biaya yang lebih rendah. Contohnya kayak pabrik semen itu mereka kan menggunakan mesin otomatis sehingga proses produksinya lebih efisien dan cepat. Kemudian their activities in developing technology and innovation. Nah, aktivitas pengembangan teknologi dan inovasi itu sangat dibutuhkan perusahaan dan juga produsen. Tentu saja, karena mereka dalam bersaing pasti menentukan secara teknologi dan juga inovasi, di mana ini merupakan strategi non-pricing competition. Mereka bersaing melalui inovasi teknologi dan juga layanan tanpa bersaing melalui harga. Dan yang ketiga, contohnya yang kedua itu seperti maskapai. Mereka ada inovasi berupa check-in online untuk Kemudian yang ketiga, the level of profit they earn. Tingkat keuntungan yang tinggi itu pasti didapatkan karena dalam pasar oligopoli ini jumlah perusahaan atau produsen yang dominan itu relatif sedikit. Jadi profit mereka itu jauh lebih besar dan juga stabil. Studi kasus pada lokal, yaitu kita mengambil persaingan hotel bintang 5 di Yogyakarta. Saya simpulkan, persaingan hotel bintang 5 di Yogyakarta relatif cukup ketat, tetapi masih terkendali. Karena banyak hotel bintang 5, tetapi hotel bintang 5 strategi yang digunakan oleh hotel bintang
bintang 5 yaitu strategi harga dan kualitas. Tetapi meskipun banyak hotel bintang 5 yang tetapi hotel bintang 5 di Yogyakarta tidak banyak yang menguasai pasar. Oke, case study yang kedua yaitu DPRD Bojonegoro ungkap alasan penambang pilih jual minyak mentah atau pengempul ketimbang BUMD. Nah, penambang sumur tua di Bojonegoro memilih menjual minyak mentahnya kepada pengempul ketimbang perusahaan daerah seperti PT BBS atau Banyu Bumi Sukses, karena pengempul mematok harga lebih tinggi dibandingkan PT BBS, di mana PT BBS sendiri menawarkan harga kisaran 4.000 per liternya, sedangkan pengempul menawarkan harga kisaran 5.500 sampai dengan 6.000 per liternya. Nah, faktor penetapan harga yang signifikan ini membuat para pengempul lebih memilih kepada penambang lebih memilih kepada pengempul, karena pendapatan penambang itu bergantung kepada penjualan minyak mentah harian ini, dan juga proses transaksi kepada pengempul lebih mudah dibandingkan dengan PT BBS, karena kalau lewat PT BBS itu harus melalui beberapa prosedur. Nah, ini diperparah dengan PT BBS. Kontrak PT BBS sendiri itu habis di bulan Januari 2025 kemarin, sehingga para penambang lebih memilih kepada pengempul yang lebih nilai harga jualnya lebih tinggi. Nah, hal ini memberikan dampak, praktik penjualan ilegal ini memberikan dampak kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bojonegoro sendiri, yaitu kurangnya kontribusi PAD atau pendapatan asli daerah atas PT BBS sendiri, dikarenakan target laba dan juga pembagian dividen dari PT BBS beresiko tidak dapat tercapai. Oke, selanjutnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, faktor pertamanya yaitu less competitive price atau harga kurang kompetitif. Tadi dijelaskan oleh BUMD memberikan harga jauh di bawah daripada pengempul. Yang kedua, operasional atau izinnya. BUMD sebelum diganti ya, sempat berhenti beroperasi karena izin habis dan proses perpanjangan terlambat. Yang terakhir, trust and certainty, kepercayaan atau Kepercayaan. BUMD pengepul lebih percaya menjual kepada penambang, lebih percaya menjual kepada pengepul daripada BUMD karena lebih lancar pada proses transaksinya. Solution atau solusi yang pertama, price adjustment and incentive, yaitu penyesuaian harga dan insentif selain harga dasar, di mana penjual bisa memberikan harga insentif, contohnya memberikan bonus pembelian atau volume. Yang kedua, building relationship and trust with winners through all long-term partnership programs, yaitu membangun hubungan kepercayaan terhadap penambang, di mana mungkin bisa melakukan kerjasama dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, supervision of illegal collector, yaitu pengawasan terhadap pengepul ilegal. Pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan instansi guna untuk mengawasi
aktivitas pengepul. Kesimpulan, perbedaan antara BPJS dan kolektor itu mempengaruhi masalah efisiensi dan tata kelola. Solusinya yaitu menurunkan harga yang lebih rendah, melainkan mekanisme pasar yang lebih efisiensi dengan pengisi lokal. Di sana kan hanya ditampilkan hanya Jarum sama Sampurna. Apakah seperti ketika mudah-mudahan tidak bisa ikut circle atau ya bisa atau tidak? Rasanya Ini hanya contoh gitu. Contoh mas, nggak mungkin semuanya ditempel gitu ya. Jadi mungkin dari telekomunikasi kan nggak mungkin juga tak tempel semuanya. ya. Terus ya mudah-mudahan bisa ikut kriteria pasar oligopolimer. Karena termasuk perusahaan yang besar. Dan dia mendominasi rokok kan, maksudnya rata-rata. Kalau yang Ulung nggak terkenal. Itu nggak dominan. Enggak. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang masih masuk. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lebih jelas tuh enggak? Yang lebih jelas lagi area. Perbedaan BPJS, perbedaan antara BPJS dan kolektor. Perbedaan antara BPJS dan kolektor itu mempengaruhi BPS dan kolektor itu mempengaruhi masalah industri dan tata kelola. Jadi perbedaan antara PT BBS dan kolektor atau pengepul tadi itu tidak efisien ya, karena tapi mereka itu mempengaruhi struktur dan kelemahan, termasuk dalam struktur dan kelemahan di dalam pasar governance. Oke. Solusinya yaitu mengurangi harga
bagian solusi ya. Iya, kan tadi kan solution. Ya, yang setelah tadi itu kan juga solusi. Nah ini saya juga solusi. Solusinya sama. Tapi mungkin ada yang kurang jelas atau gimana? Dijelaskan lagi atau enggak? Ya. Kita pakai solusi simple kesimpulan. Takutnya simple solusi kesimpulan. Solusi kesimpulan. Solusi yang bagian kesimpulan tadi. Bentar ya. Saya diskusi. Solusi.
selain dari resolution, selain dengan penyesuaian harga, bisa melakukan dengan cara kerja pasar melalui kerjasama dalam jangka panjang. Itu lebih efisien dan efektif dan untuk mengambil keuntungan yang besar. Jadi itu kesimpulannya. Mungkin ada sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf